Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Saya ucapkan selamat berjumpa kepada para peserta MPLS, siswa-siswi baru SMK Negeri 1 Sidayu Gresik tahun pelajaran 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Ahmad In'amul Mujib, biasa dipanggil dengan Pak In'am. Ini foto saya di SMK Negeri 1 Sidayu Gresik ini. Saya diberi tugas untuk mengajar mata pelajaran matematika, atau saya di sini menjadi guru matematika. Di samping saya menjadi guru matematika, saya juga mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bagian sarana dan prasarana. Yang disebut dengan sarana prasarana yaitu segala sesuatu barang, baik itu yang sederhana sampai dengan yang rumit, baik itu yang kecil sampai dengan yang besar, yang mendukung jalannya pembelajaran. Ya, seperti contoh sarana itu seperti ini. Ya, barang-barang yang sifatnya kecil-kecil yang bisa bergerak, yang bisa dipindah-pindah, itu disebut dengan sarana, ya, tempat untuk cuci tangan. Ini ketika masih belum dipasang di tempatnya, masih baru datang, fotonya seperti ini. Ini ada tandon untuk menyimpan air, ada sapu yang baru dibeli, beberapa sapu nanti akan ditaruh di kelas-kelas atau di ruangan-ruangan yang membutuhkan untuk dibersihkan dengan sapu. Nah, ini pembangunan atau pembuatan keramik dinding. Ini kebetulan yang ada di foto adalah keramik dinding jurusan TKRO. Gedung itu juga bagian dari prasarana kalau gedung, ya, lapangan, gedung yang sifatnya itu besar dan sulit untuk dipindah-pindah, itu disebut dengan prasarana. Ya, ini contoh foto prasarana. Jadi tugas saya di samping menjadi guru matematika, mendapatkan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bagian sarana dan prasarana. Sesuai dengan jadwal yang ada di MPLS, saya disuruh menjelaskan tentang sarana dan prasarana SMK Negeri 1 Sidayu. Nah, kita ikuti mulai dari yang berikut ini. Saya mulai dari denah SMK Negeri 1 Sidayu. Ya. Sekolah kita ini menempati lahan seluas kurang lebih 7.250 meter persegi. Kita awali dengan pintu gerbang. Pintu gerbangnya itu ada di sebelah sini. Ini ada pos satpam. Insya Allah anak-anak sudah tahu tempatnya ketika dulu waktu ngambil PIN atau waktu daftar. Ya, di sini ini ada pos satpam. Dari pos satpam sini ini ada jalan masuk. Sebelum saya terangkan lebih jauh yang ada di dalam sekolah, untuk denah ini ada beberapa simbol. Untuk ruangan-ruangan yang berwarna coklat seperti ini artinya adalah ada di lantai 1 atau lantai bawah. Sedangkan yang berwarna hijau muda ini adalah ruangan yang ada di lantai 2. Yang coklat tua seperti ini ada di lantai 3. Dan juga ada lingkaran-lingkaran. Ini artinya adalah untuk yang berwarna kuning ini adalah kamera-kamera CCTV
yang dipasang di sekolah kita. Lingkaran yang berwarna biru itu rencana penambahan CCTV. Berwarna merah ini CCTV, kamera CCTV yang dimiliki oleh khusus jurusan TKJ, ada yang ada di jurusan TKJ. Perlu saya jelaskan bahwa sekolah kita ini sudah dipasangi 32 kamera CCTV untuk menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Itu semua 32 kamera CCTV itu masih dipasang di luar ruang kelas. Bukan termasuk ruang kelas, jadi ruang kelasnya masih belum dipasangi. Insya Allah rencana ke depan ini akan kita pasangi di dalam ruang kelas yang berwarna biru ini. Ruang kelas ya, tempat jalan atau lorong tempat jalan dari depan ruang kelas itu juga nanti akan kita pasangi kamera CCTV. Saya awali ini, saya jelaskan dari ini jalan masuk ya. Jalan masuk ke sebelah kanan itu ada gedung A. Jadi masing-masing blok itu ada nama gedungnya. Jadi sebelah sini ini gedung A, sebelah sini ini gedung B, sebelah sini ini gedung C, sebelah sini ini gedung D, sebelah sini gedung E, gedung F, yang sebelah sini gedung G sebelah sini, gedung H sebelah sini, dan gedung I sebelah sini. Nah, gedung A terdiri dari 4 ruangan. Untuk yang gedung atau untuk yang ruang A1 itu tempat dari ruang LSP, ada di sini nih. Lembaga sertifikat ya. Ada di sini. Terus A2, A3, A4 itu adalah ruang kelas. Di pojok sebelah sini ini ada tempat toilet. Ya, kita sediakan toilet. Ada beberapa kamar mandi atau tempat toilet di sini. Nih, ngumpul ada di sini nih. Sebelahnya ada gedung B. Gedung B ini terdiri dari B1 dan B2, itu adalah laboratorium APHPI, agribisnis pengolahan hasil perikanan, ada di B1 dan di B2. Oh, ketekan ya, belum waktunya pindah. Kembali ke semula ya. Selanjutnya di B3 ini ada ruang BK, tempat untuk anak-anak konsultasi. Dan ini biasanya salah kaprah, biasanya yang sering konsultasi adalah anak-anak yang bermasalah, padahal tidak ya. Sebenarnya anak-anak yang berprestasi juga perlu untuk berkonsultasi dengan guru BK ya, supaya nanti prestasinya bisa ditingkatkan, syukur-syukur nanti dipertahankan, syukur-syukur ditingkatkan. Itu di daerah sini ini. Di samping ruang BK ada ruang tata usaha. Di ruang tata usaha ini ada ruang waka dan ruang kepala sekolah bercampur di ruang B4. Di sebelahnya lagi adalah ruang tamu atau ruang lobi, menempati di ruang C1. Sebelum saya lanjutkan ke gedung C dan selanjutnya, perlu diketahui bahwa untuk gedung A dan gedung B itu yang sering itu dipakai untuk anak jurusan APHPI, ya, gedung A dan gedung B. Sehingga nanti untuk anak-anak yang jurusan APHPI ini perhatikan, gedung A biasanya tempat belajarnya dan di gedung B. Walaupun tidak menutup kemungkinan, misalnya suatu saat ruangannya itu dipakai oleh kegiatan tertentu, maka anak APHPI bisa saja menempati suatu saat ini menempati ini ruang G1, misalnya suatu saat ya kalau ada kegiatan.
Kalau tidak ada kegiatan tertentu ya biasanya gedung A dan di gedung B. Selanjutnya ini di ruang C1 adalah ruang tamu. Sebelahnya ruang tamu ada C2, ini adalah ruang guru. Di atas C10, di atasnya ruang tamu ada C10, ini ruang band. Ruang band yang hobi band nanti bisa lihat-lihat di ruangan C10, ada di lantai 2. Di lantai 2 ada ruang ICT. Di sebelahnya ruang ICT ada ruang lab SIMDIK, laboratorium simulasi digital. Di lantai 2 ada perpustakaan dan juga ada toilet yang ada di lantai 2. Wah, ini ketekan sendiri ini. Belum waktunya makan ya. Dan di pojok itu ada C5, tempatnya sholat atau musola. Ya, musola. Kita beralih ke sebelah sini nih. Ada gedung D ya. D1 itu tempatnya bengkel TKRO. D2 ruang kelas, D3, D4 ruang kelas. Di lantai 2. Di lantai 2 antara D3 dan D4 ini ada ruang perpustakaan, ruang gudang perpustakaan. Ruang dipakai untuk gudang perpustakaan. Jadi buku-buku yang sudah rusak, yang sudah afkir ini ditaruh di gudang perpustakaan. Dan di gedung E lantai bawah ada beberapa ruangan, ini kebanyakan dipakai untuk tempat bengkelnya anak-anak TKRO. Sehingga disimpulkan bahwa untuk anak-anak jurusan TKRO biasanya tempat belajarnya adalah di gedung C, gedung D, dan gedung E bagian bawah. Ya, itu tempat belajarnya anak TKRO. Di sebelahnya ada gedung E, lantai 2. Gedung E lantai 2 yang pojok ini adalah ruang untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Ya, ada di gedung E, ruang E9. Di sebelahnya ada E7 dan E8. Ini tempat bengkel anak TITL kelas 12 dan anak TITL kelas 11. Selanjutnya di gedung F dan gedung G bagian lantai 2 yang ruang F4 ini dipakai untuk bengkel anak TITL kelas 10. Ya, sedangkan F3, G3 dan G4 ini adalah ruang kelas anak-anak TITL. Sehingga bisa disimpulkan bahwa untuk anak-anak TITL atau anak-anak jurusan TITL itu belajarnya menempati gedung E lantai 2 dan gedung F, G lantai 2. Jadi anak-anak TITL menempati semuanya berada di lantai 2 ya. Kita beralih ke gedung F, G dan H. Ini semuanya ada di lantai bawah. Ini adalah ruang kelas. Biasanya dipakai untuk anak-anak jurusan TKJ sebagai ruang kelasnya. Di pojoknya ada toilet di F5 ini di pojok. Kita beralih ke sebelah sini. Ini ada ruang H2. Ini dibagi beberapa ruangan kecil ya disekat-sekat. Di sini ada ruang OSIS dan ruang UKS. Sebelahnya ada ruang untuk KOPSIS, Koperasi Siswa, dan ada kantin. Sebelahnya lagi di H3 ini adalah gudang penyimpanan. Sebenarnya ruang kelas yang tidak dipakai ya, tidak dipakai untuk pembelajaran, dipakai sementara ini untuk gudang tempat penyimpanan meja, kursi, lemari yang tidak dipakai, yang
bekas-bekas itu ditaruh di sebelah sini. Dilanjutkan ke gedung I, ada I1 dan I2, ini adalah ruang kelas. Sedangkan I3, I4, I5 dan I6 adalah laboratorium anak jurusan TKJ. Ya, jurusan TKJ. Saya pikir ini sudah paham ya. Sekali lagi kesimpulannya, untuk anak TKJ itu menempati lantai bawah, gedung F, gedung G, dan gedung H, ditambah dengan gedung I bagian lantai bawah. Sedangkan lantai 2-nya ini untuk laboratorium anak TKJ di lantai 2. Kita lanjutkan. Oh ya, ini penjelasan mengenai luas lahan sekolah kita menempati luas kurang lebih 7.250 meter persegi. Nah, kita awali dari pintu gerbang. Pintu gerbangnya ini terbuat dari logam yang sangat kuat, ya. Bentuknya sliding. Ini di sebelahnya pintu gerbang, sebelah sini ini ada pos satpam. Nah, satpam di pos satpam ini dihuni oleh 3 orang petugas satpam yang bertugasnya selama dibagi menjadi 3 shift, ya. Shift pertama mulai dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang, shift kedua mulai jam 2 siang sampai jam 10 malam, shift ketiga jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Sehingga nanti mungkin kalian, satpamnya minggu ini kok berbeda ya dengan satpamnya yang minggu kemarin, yaitu karena satpam kita itu ada sebanyak 3. Namanya Bapak Guntur, Bapak Mukhtar, dan Bapak Kholiki. Sebelah selatannya pos satpam adalah lahan parkir, ya, tempat parkir siswa. Nah, tempat parkir siswa ini dipantau oleh CCTV, ya. Ada 5 kamera CCTV yang memantau lahan parkir. Ya. Ini kalau parkir sebelah sini, ini parkiran tempat parkir siswa sebelah selatannya pos satpam. Yang ini lahan parkir sebelah utaranya pos satpam. Nah, untuk CCTV yang tadi sudah saya jelaskan di tampilan sebelumnya, itu bisa dipantau di ruang tata usaha. Ada 2 buah monitor, ya, 32 CCTV dibagi menjadi 2 tempat untuk melihat. Yang pertama adalah di monitor yang ada di TU ini, ada masing-masing berarti 16 CCTV, yang satunya juga 16 CCTV. Total ada 32 CCTV. Ya. Masing-masing monitor ini besarnya 55 inci, ya, monitornya, sehingga sangat besar. Nah, ini sebagai contoh penempatan CCTV di atasnya ruang BK, atau insya Allah ini ada di ruang B6, ya, karena di sebelahnya itu adalah lahan kosong, tempat persawahan penduduk, dan tidak dibatasi oleh pagar dengan sekolah kita, maka perlu kita beri CCTV, ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sini. Di samping itu kita juga punya finger, ya, untuk absen siswa. Kita mempunyai, yang sudah dipasang ini, kita mempunyai 4 buah fingerprint, ya. Dan sudah beli 4 lagi, sehingga total ada 8 finger. Yang sudah terpasang 4, yang belum terpasang berarti 4 lagi. Ya, karena keadaan pandemi seperti ini, sehingga insya Allah nanti kalau keadaan sudah normal, 4 lagi yang belum dipasang itu akan dipasang, ya, supaya nanti siswa ketika datang secara bersamaan, kurang lebih anak 900
900 atau 1000-an anak itu datang bersamaan, tidak berebutan. Saya lanjutkan ke kompetensi keahlian APHPI, menempati gedung A dan gedung B. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Ini simbolnya, dan ini tempatnya ada di atasnya pintu, sudah ditulisi Laboratorium Pengolahan Hasil Perikanan. Ini masih menggunakan istilah lama nih, teknologi pengolahan hasil perikanan. Ya, sekarang diganti dengan APHPI, Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan. Di sebelahnya ada toilet. Jadi yang pengen buang hajat ya nanti bisa menuju ke sebelahnya gedung B ini, ada di pojok, ada toiletnya. Sebelahnya lab APHPI ada ruang bimbingan dan konseling. Ya, mudah sekali untuk mencarinya karena di atasnya ini, di atas pintunya ada tulisannya ruang bimbingan dan konseling, menempati ruang B3. Sebelahnya adalah ruang tata usaha. Di ruang tata usaha ini ada ruangan kepala sekolah dan ruang wakil kepala sekolah. Ada di sebelah sini, ini ada ini. Ruangannya ini sudah ber-AC ya, ruangan tata usaha ini 2 buah AC. Ada di dalamnya ini ruangan kepala sekolah juga dipasang AC, sehingga total yang ada di sini ini ada 3 buah unit AC. Sebelahnya ruang tata usaha adalah ruang tamu atau ruang lobby. Ya, di atas pintunya ini sudah diberi running text atau tulisan yang bisa jalan. Ya, supaya keren lah ya. Ini ada running tag-nya, bertuliskan masing-masing jurusan. Ada 4 jurusan yang nanti di sini ini bisa ada tulisan masing-masing jurusan yang di sini nanti bisa berjalan. Ya, di depannya ini adalah tempatnya guru piket. Jadi tidak cuma siswa saja yang piket, ya, guru juga ada yang piket. Jadi nanti misalnya di antara tugasnya guru piket adalah melayani, misalnya kalian perlu izin keluar beli sesuatu barang belanjaan untuk praktek, ya sampean bisa izin dulu ke guru piket yang biasanya menempati di sini ini. Sebelahnya ruang lobby adalah ruang guru, ada di C2. Ini ada tulisannya ruang guru, ini juga dilengkapi dengan dua buah AC. Sebelahnya tidak ada di satunya lagi tidak terfoto ya. Ini sebagai contoh saja, saya ingin mengedepankan ini tulisan ruang guru. Jadi nanti kalau misalnya kalian pengen ketemu dengan Bapak guru biologi, yang masuk saja di sini ini ya. Minta izin ingin bertemu dengan Bapak guru ya, guru biologi itu Pak Faisal ya, maka nanti bisa masuk ke dalam ruang guru sini ini. Nah, di atasnya ruang lobby ini ada di lantai 2 adalah ruang band, dudak des ya, yang pengen memperdalam ilmu ngebandnya nanti bisa daftar ekstra band ya, akan dipandu oleh pemandunya yang sudah malang melintang dalam dunia hiburan, Bapak Sutrisno namanya, diingat-ingat ya, atau biasa dipanggil panggilan gaulnya Mas Sutris ya. Beberapa kali manggung di beberapa panggung ya, sampai pernah cerita saya itu sampai ke sana luar pulau ruang band. Saya tidak memfoto dalamnya ya, cuma saya perlihatkan saja ini tempatnya ada di ruang C10 ini ya, ada tulisannya seperti ini. Di sebelahnya adalah ruang C
C7. Ruang C7 itu adalah lab SIMDIK, laboratorium simulasi digital. Ini diperuntukkan untuk semua jurusan, tidak hanya jurusan TKJ saja. Jadi meskipun jurusan AP/HPI, TKRO, dan TETL nanti kalau pengen belajar simulasi digital, tempatnya yang ada di sini ini, ruang C7. Atau di ruang gedung C ada di lantai 2. Ini ya, beberapa komputer supaya nanti tidak gaptek. Jadi tidak hanya anak jurusan TKJ saja yang diajari simulasi digital, tapi semua jurusan ada kita belajarnya di sini. Kita lanjutkan dengan perpustakaan. Ya, perpustakaan diisi dengan beberapa buku, baik buku pelajaran, buku novel, buku referensi lain, ilmu-ilmu pengetahuan lain selain buku pelajaran. Di samping itu juga di perpustakaan dilengkapi dengan 2 buah unit komputer untuk siswa. Ya, ini sudah terhubung dengan internet sehingga nanti kalau ada anak-anak yang ingin browsing-browsing, searching, nanti bisa di perpustakaan. Ya, di tempatnya petugasnya sendiri juga sudah ada 1 buah unit komputer, sehingga di perpustakaan total ada 3 buah unit komputer. Ini perpustakaan menempati di ruang C6 ya, ruang C6. Cari saja ruang C6 kalau mau ke perpustakaan, mau pinjam buku. Kalau anak yang kelas 11 dan 12 mungkin mengembalikan buku yang waktu kelas 10 dan kelas 11-nya dulu ya, di situ itu di ruang C6. Nah, ini adalah ruang sumber. Tidak jauh dari ruang perpustakaan, ada di lantai 2 adalah ruang sumber. Ruang sumber ini tempat belajarnya anak-anak yang berkebutuhan khusus. Anak istilahnya disingkat dengan anak ABK. Disebut dengan ruang sumber mungkin sebagai sumber inspirasi, sumber rezeki, dan bahkan mungkin sumber pahala yang ada di sini ini. Tidak jauh dari ruang sumber ini ada toilet, lagi-lagi ada toilet ya, karena penghuni sekolah kita kurang lebih 1000-an orang ya, perlu disediakan toilet lagi ya. Antara perpustakaan dan ruang sumber ada masjid atau musola. Dulu masih istilahnya musola ya, musola Bustanul Ulum. Ini ada di lantai bawah. Musolanya ada menempati 2 lantai ya, baik lantai bawah dan lantai atas. Ini yang lantai atas. Ini ada pagarnya ini supaya anak yang ada di soft pertama ini bisa melihat imam. Pertama lantai 2 ini bisa melihat imam, makanya dibuat lubang, yang lubangnya itu dipagari seperti ini. Nah, ini ada di lantai 2-nya. Berikutnya TKRO. Ini saya foto tulisan bengkel otomotif teknik kendaraan ringan. Ada kendaraan yang dipakai untuk praktek. Ini ada anak yang sedang praktek ini. Agak jauh ya fotonya, yang ini yang gambar kendaraan yang dipakai untuk praktek. Ya, di dalamnya ada jargon-jargon untuk mengutamakan keselamatan kerja dan kesehatan kerja ya, di dalam bengkel TKR. Jadi ini adalah simbol dari jurusan TKRO. Di TKRO dilengkapi pula dengan car lift. Jadi misalnya mau servis mobil nanti bisa dibawa ke sini, terus car liftnya ini dinaikkan sesuai dengan kebutuhan ya.
Dan ini kebetulan ada Kepala Kompetensi Keahlian dari TKRO, Bapak Aan Kurniawan. Beliau bertangan dingin dalam menangani anak-anak TKRO supaya bisa menjadi mekanik-mekanik handal dan siap kerja. Ya. Diingat-ingat namanya Pak Aan Kurniawan. Selanjutnya TETL. TETL ini ada di lantai 2 yang tadi sudah saya jelaskan di awal-awal penjelasan saya. Ini bengkel TETL kelas 10. Jadi untuk anak yang masih baru seperti kalian ini nanti kalau mau masuk ke labnya, ke bengkelnya TETL, ya cari saja banner yang bertuliskan bengkel kelas 10 seperti ini. Untuk yang kelas 11 tulisannya seperti ini. Yang kelas 12 juga sudah diberi banner bertuliskan bengkel kelas 12. Nah, ini salah satu contoh foto ruangan di bengkel TETL. Ada beberapa panel kecil-kecil ini sebagai tempat untuk prakteknya. Oke, ini adalah simbol dari jurusan TITL. Kita beralih ke berikutnya, jurusan TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan. Ya, ada bannernya juga ini, di sini ini, Laboratorium Sistem Operasi dan Jaringan, Teknik Komputer dan Jaringan. Oke, ini simbolnya jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Foto dari tangga menuju lab TKJ. Ya, insya Allah kalian yang dulunya ngambil pin di sini dulu pernah lewat tangga ini, ya pernah melewat tangga ini. Ya, TKJ mempunyai 4 buah lab. Ya, TKJ mempunyai lab. Ya, keadaannya ini sangat bersih. Di bawahnya lab TKJ ini ada toilet, ya di sini ini. Jadi anak TKJ yang mau ke toilet biasanya yang dipakai yang sebelah sini ini. Oke, berikutnya lapangan olahraga. Ini termasuk kategori prasarana, ya. Kita mempunyai lapangan futsal. Nah, ini foto gawangnya, dan kita bisa dipakai juga lapangannya itu untuk permainan bola basket. Ini tempat atau keranjangnya bola basketnya ini. Foto satunya ini, ya pasangannya bola basketnya ini. Untuk yang gawang dari bola futsal, permainan bola futsal ini bisa dipindah-pindah karena ada di bawah. Karena juga sekarang keadaan pandemi, anak-anak tidak bisa datang langsung ke sekolahan, maka ini masih dijajarkan seperti ini. Nah, ini lapangan bulu tangkis yang warna coklat tua atau merah. Ini adalah lapangan voli, sehingga untuk kalian yang sudah berstandar, ya, untuk kalian yang pengen bermain bulu tangkis ataupun bermain voli tidak perlu sewa gedung, ya, cukup datang ke sekolah sini saja. Ya, ini kalau sudah menjadi siswa sini ya tentunya digratiskan, ya, silakan dipakai, ya, pokoknya bertanggung jawab gitu, ya, tidak sifatnya merusak. Oke, itu ada beberapa anak yang melewati lapangan voli. Nah, di samping itu kita punya taman yang ada kolam ikannya. Ya, tidak menutup kemungkinan namanya manusia mempunyai permasalahan hidup, ya, supaya hilang sedikit meringankan beban hidup, nanti kalian bisa datang ke taman yang ada kolam ikannya. Nah, nanti di sebelahnya kolam ikan itu disediai pakan ikan, kalian bisa memberikan makan ikan, ya, melihat gemericiknya air yang keluar dari air mancur yang ada di kolam itu, ya. Ini sebagai contohnya. Nah,
itu airnya bisa gemericik. Nah, itu. Saya ulang, ini tekan ini, mohon maaf. Iya, ini tadi begini ini ya. Jadi Nabi Muhammad saja itu kalau ada permasalahan hidup itu diantaranya adalah ini ya, mendengarkan suara gemericiknya air ya. Di samping beliau biasanya juga melakukan sholat ya, melakukan sholat, melihat hijau-hijau, melihat keadaan yang asri seperti ini ya. Ada juga sekolah kita itu ada tempat untuk selfie, ada spot selfie ya di sini nih. Tunjukkan kepada dunia bahwa kalian sudah diterima di SMK Negeri 1 Sedayu. Nanti kalian bisa foto di sini nih. SMEK Nisi, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Sidayu. Tapi biasanya disingkat dengan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sidayu, disingkat dengan SMEK Nisi. Ya, ini bahasa yang beredar di dunia maya seperti ini, SMEK Nisi. Atau berada di depannya sini, ini depannya kolam, kalian bisa foto ada di sini ya, yang dulu belum sempat foto ya, belum waktu pendaftaran atau waktu ngambil PIN belum sempat foto, nanti bisa foto di sini. Oke, selanjutnya saya jelaskan mengenai ada tempat diskusi di luar kelas ya. Ini di bawah pohon yang rindang. Ini nanti kalian bisa diskusi, itu beberapa anak sudah melakukan diskusi ini ya. Dan di luar kelas diberi tempat-tempat duduk, ini istilahnya tempat duduk taman ya, supaya tidak duduk di bawah kotor ya, diberi ini beberapa tempat, diberi tempat duduk di luar kelas ya. Sambil nanti melihat pemandangan di depannya kelas ini ada taman-taman ya, nanti bisa melihat sambil duduk-duduk di sebelah sini nih. Ada juga tempat diskusi yang bermeja bundar. Ini di bawahnya pohon beringin. Ini pohon beringinnya tidak terfoto ya. Ini ada pohon beringin yang sangat besar. Nah, ini tempatnya. Ini bisa diskusi di sebelah sini ini. Oh, sangat menyejukkan, sangat mengasihkan lah pokoknya. Nah, itu tadi yang saya jelaskan di luar kelas ya. Kalau di dalam kelas bagaimana? Ini kalau di bengkel sudah ada kipas anginnya. Ini yang saya foto adalah bengkel TKRO. Ini sudah dilengkapi dengan kipas angin, sehingga ketika suara bising waktu anak ngelas atau motong besi, itu semuanya bisa sedikit terkurangi hawa panasnya dengan adanya kipas angin. Tapi untuk anak jurusan TKJ itu ruangannya ya, di lab TKJ-nya ruangannya ya sudah ber-AC, termasuk juga lab SIMDIK yang banyak komputernya itu sudah ber-AC ya. Ini sudah ada kipas anginnya. Termasuk lab TTL itu juga sudah ada kipas angin. Ruang kelas juga demikian, ada yang satu ruang kelas itu ada 2 kipas angin. Ini di kelas yang sama ini supaya agak besar saya foto terpisah. Ya, fotonya saya buat terpisah supaya nampak lebih jelas. Ini ada 2, satu kelas ini ada di dalam satu kelas. Di beberapa ruangan ya, beberapa ruangan itu sudah ada LCD-nya. Jadi guru tidak melulu mengajar dengan menggunakan papan tulis, tapi juga dengan LCD seperti ini. Ya, menggunakan LCD. Nah, ini juga seperti ini contohnya. Ini jadi dipasangi LCD. Sekolah sangat memperhatikan kebersihan dan kesehatan. Ya, di beberapa tempat ini diberi tempat untuk cuci tangan atau hand sanitizer. Ini sanitizer. Jadi usahakan kalian juga membiasakan
Oh, ini hand sanitizer-nya, ada tempat sampah, sapu. Ini karena dikomandani, ini apa? Tempat cuci ya, tempat cuci tangan, di beberapa tempat titik ya, di beberapa titik dipasangi tempat cuci tangan. Kalau mau cuci muka juga tidak apa-apa ya, tidak melulu dipakai untuk cuci tangan. Nah, ini karena dikomandani oleh kepala kebersihan, namanya Bapak Nuvin, yang selalu siaga untuk menghalau sampah-sampah yang berserakan. Ya, ini jangan lupa kalau kalian habis makan jajan, terus ada sampahnya, masukkan ke dalam tempat sampah, ya, jangan dimasukkan ke dalam laci atau bangku yang ada di kelas. Ya, nanti kotor dan Pak Nuvin itu tidak tahu kalau ada kotoran di dalamnya meja yang biasanya dibersihkan oleh Pak Nuvin dan kawan-kawan itu adalah yang ada di lantai. Oleh karena itu kalau habis makan ada sampahnya ditaruh di tempat sampah. Ya. Ini keadaan sangat bersih, sangat asri, menyenangkan ya. Ini lantai mengkilap. Ya, insya Allah setelah dipel. Ya, ini dilengkapi juga dengan gerobak sampah. Ya, jadi sampah-sampah yang ada di dalam sekolahan itu dimasukkan tempat sampah, dari tempat sampah dimasukkan gerobak, dari gerobak sampah nanti dibuang ke tempat pembuangan akhir sampah. Ada dalam satu kelas ada 3 buah sapu. Ya. Oh, di beberapa tempat juga kita menginformasikan supaya selalu menjaga kesehatan ya. Nih, tentunya ini kalian kalau masuk dan memperhatikan maka nanti ada beberapa tempat yang dipasangi seperti himbauan supaya menjaga kesehatan ya. Kita juga punya fasilitas mobil ya, mobil yang ada di foto ini adalah mobil Katana. Deretan mobil berkelas. Yang kedua adalah mobil Innova. Innova ini masih baru nih, tahun 2020. Ya. Yang ketiga adalah mobil Panther. Mobil Panther pickup kol gondol atau mobil kolbak kata orang Jawa. Bahasa Jawanya seperti itu. Mobil Cherry berplat merah. Mobil Cherry abu-abu ya. Semuanya nanti bisa kalian naiki ya, semuanya bisa kalian naiki. Biasanya dipakai oleh siswa itu ketika siswa itu mau mengikuti lomba, entah itu lomba di Surabaya, di Banyuwangi, dulu pernah ke Banyuwangi ya, mengikuti lomba di Gresik, lomba di Cerme, itu bisa naik. Oleh karena itu bagi yang prestasinya menonjol, baik itu akademik maupun non akademik, maka nanti bisa naik mobil seperti ini. Bisa juga ini nanti kalau kalian mau mengikuti ekstrakurikuler mengemudi ya, nanti bisa memakai mobil-mobil yang saya tunjukkan ini ya. Tidak hanya laki-laki ya mengikuti ekstra mengemudi, perempuan juga ya sangat dianjurkan ya. Kalau ikut kursus di luar itu sudah ratusan ribu, mungkin bahkan ada yang sampai 1 juta tuh untuk bisa mengemudi ya. Nah, di sini disediakan mobil-mobil yang bisa dipakai untuk belajar mengemudi. Nah, saya anjurkan, saya himbau untuk anak-anak, ini kan masih baru anak-anak, jangan sampai beli makan atau beli minuman di daerah terminal. Karena apa? Ya, bagus sekali. Karena
sangat jauh dijangkau dari sekolah. Oleh karena itu kalau mau beli makanan, jajan, belilah di sini saja, di koperasi sekolah. Ya, atau di kantin sekolah. Ya, harganya sangat terjangkau. Kalau di koperasi siswa ini kadang-kadang dijaga oleh petugas koperasi dari ibu guru, ada juga yang kadang-kadang itu dibantu oleh beberapa petugas koperasi dari siswa. Kantin sekolah, jangan lupa setelah pesan ya bayar, jangan sampai pesan-pesan saja setelah makanannya dimakan habis terus pura-pura ke toilet atau pura-pura tidak ingat kalau tadi sudah makan, akhirnya tidak bayar. Jangan sampai gitu ya, itu berdosa ya, berdosa. Suatu saat itu mesti akan bayar, meski kalau tidak di dunia ya di akhirat. Oleh karena itu bayar saja ya, setelah makan bayar. Selanjutnya ini saya informasikan daya listrik yang besar ya sekolah kita, karena berpenghuni sekitar 1000-an orang, dengan masing-masing orang mempunyai kepentingan dengan listrik, mulai dari kipas angin, AC, komputer, dispenser, freezer, kulkas, dan sebagainya ya, dan sebagainya. Maka sekolah ini didukung oleh daya listrik yang sangat besar. Daya listrik sekolah kita ini sudah mencapai 53.000 watt ya. Ini foto gambar panelnya. Tempatnya ada di sebelahnya parkir siswa sebelah utara ya. Ada di sini nih panelnya. Papan mading ya, kita mempunyai papan mading siswa nanti yang berbakat nulis cerpen, nulis puisi, bisa ditempel. Tentu saja dengan minta izin ke petugas yang mengurusi tentang mading ya. Ini ada, kita punya 5. Yang ini tempatnya di tempat jalan masuk sebelah selatan, yang ini jalan masuk sebelah utara, dan yang ini tempatnya ada di sebelahnya ruang guru. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, dan ini sudah sangat lama. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.